Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku perkenalan dulu kali ya. Nama saya Bella Dujanti. Saya lulusan S1 di Telkom, jurusan Desain Komunikasi Visual, dan lanjut lagi S2-nya di Telkom juga. Untuk jurusan Magister Manajemen, saya udah menjadi hipster. Kalau hipster itu intinya sih inovator atau pekerja startup yang berhubungan sama user. Jadi either itu desain, marketing, terus udah gitu UI UX, itu sebagai hipsternya. Jadi dari tahun 2017 saya sebagai Chief Designer Officer di startup Kiwari Telkom. Lalu setelah itu 2018 saya sebagai Chief Marketing Officer dan Chief Designer Officer di Amoeba Bosku. Lalu setelah itu saya pindah perbantukan ke anak perusahaan Telkom, yaitu PT Melon Indonesia sebagai Digital Marketing Manager Tribe Games Telkom Group. Lalu saat ini saya menjabat sebagai Chief Experience Officer di Amoeba Toms. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu terkait Toms, kok udah ada yang nanya? Kalian mau tahu terkait Toms, Toms itu adalah aplikasi project management. Jadi kita mau buat project, kita mau analisa dashboard, itu ada di aplikasi Toms. Setelah itu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan sertifikasi UI UX di Nielsen Norman Group Denmark. Kayak gitu, perkenalannya singkat aja. Saya di sini maunya sih sebenarnya pengen lebih interaktif, jadi biar nggak boring. Saya mau tanya nih, kawan-kawan semuanya, ini apa? Pengen kerja di bagian Telkom tapi nggak lolos, ada yang angkringan. Oke, angkringan tadi siapa tuh yang jawab angkringan? Gerobak. Angkringan, oke. Angkringannya jualan apa nih kira-kira? Sate-satean. Jualan sate. Kopi. Oke, Kopi. Ada Indominya tapi. Jawa. Jualan Sarang kopi. Oke, semuanya jualan kopi. Oke, kayaknya ini agak sulit ya. Mending aku langsung aja kali ya, nembak ke kalian, biar kalian bisa biar nggak berebutan, nanti bakalan jawab kopinya sampai 2 menit lagi. Oke, ini kan kopi ya, warung kopi lebih tepatnya. Kira-kira ada yang pernah ke warung kopi? Pasti pernah dong. Aku mau tanya ke sering. Aku mau tanya nih ke siapa ya? Ke Mbak Rizka. Mbak Rizka ada nggak di sini ya? Atau ada yang mau bersedia menjelaskan? Ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Ini pernah ke warung kopi nggak Mbak Rizka? Pernah dong. Oh pernah dong. Gimana tuh? Cara beli kopinya di warung kopi itu kira-kira ngapain aja sih tahapannya? Yang pertama pesen dulu. Lihat-lihat dulu si menunya. Iya, lihat menunya. Oke. Iya. Terus pesen. Biasanya kan nggak langsung jadi ya, jadi kita nunggu dulu. Kalau sama teman biasanya kita sambil ngobrol gitu ya Mbak ya. Iya, sambil ngobrol, terus kopinya datang, nyambil di seruput juga tuh si kopi. Sampai itu kopi habis, tapi kita tetap stay di situ gitu. Oke, sip. Abis itu bayar ya, jangan lupa bayar. Oh iya, biasanya terakhir bayarnya kan. Bayarnya terakhir. Oke, jadi makasih banget Mbak Rizka. Untuk beli kopi ini simpel banget sebenarnya. Kita datangin kopinya, terus kita tanya, Bang, beli kopi gitu kan. Biasanya juga yang diseduh Good Day atau Torabika. Diseduh, terus udah gitu kita dapat kopinya, kita seruput, selesai kita bayar. Sesimpel itu. Nah, selanjutnya ada gambar lagi nih. Apa ini kira-kira? Ada yang bisa jawab? Oh ya, Mbak Anindya. Coba Mbak Anindya. Mbak Anindya kira-kira pernah ke sini kah? Wih, sering. Mantap, Mas Rizal. Jakarta malah ke mallnya deket rumah ada Starbucks. Wih, gila. Udah lifestyle banget ya buat ke Starbucks. Gimana Mbak Anindya? Pengalaman beli kopi di cafe atau di Starbucks ini? Pertama, nggak kopi ya, karena aku nggak boleh kopi juga kan, Mbak. Jadi aku lebih ke coklat. Coklatnya. Oke, suka coklat ya yang manis. Oke. Jadi pertama aku lihat menunya, terus patokanku adalah harga. Waduh, harganya lumayan nih. Lihat harganya dulu baru menu ya. Harganya dulu. Nah, terus kadang pernah kepikiran, jadi pengen bawa gelas sendiri, tapi nanti minta coklatnya di Starbucks-nya gitu. Mana tahu ada potongan harga gitu. Itu udah loyal customer.
Oke, nongkrong. Nongkrong terus ya udah. Ya minum coklatnya, habis itu ya udah sambil ngobrol-ngobrol. Biasanya nongkrong mungkin bisa sampai sejam 2 jam. Oke. Nggak mungkin itu bisa aja sih terjadi di warung kopi ya, tapi depends on ya. Kalau kita betah di Starbucks pasti lebih lama dan lebih sayang-sayang kan, kita udah bayar mahal gitu kan. Oke, thank you Mbak Nindya. Nah, Mbak Nindya, aku mau nanya lagi nih, satu lagi. Kira-kira apa sih yang ngebedain antara warung kopi, kita beli kopi di warung kopi, sama di Starbucks ini? Apanya tuh yang ngebedain? Mungkin dari sisi harga, terus juga produknya yang dijual. Biasanya kalau untuk produk yang dijual kan dia bermerek, terus setelah itu juga banyak istilahnya gambar-gambar unik lah di produk itu yang bisa menarik pelanggan gitu. Nah, Oke, sip. Thank you. Ada lagi? Paling sama suasananya ya. Biasanya kalau orang yang suka nge-mall itu kan lebih nyari ngadem di AC-nya. Oke, setuju banget. Thank you Mbak Nindya. Jadi benar banget. Kira-kira kalian pernah mikir nggak sih kenapa Starbucks Coffee itu lebih mahal dibandingkan kopi di warkop? Karena benar tadi kata Mbak Nindya, Starbucks itu menjual lebih banyak pengalamannya, experience dibandingkan di warkop. Jadi di Starbucks itu kita ditawarin wifi, udah gitu yang jual tentu saja cantik dan tampan terus wangi. Terus udah gitu disediakan sofa yang nyaman, kita boleh berjam-jam ngobrol di sana. Pilihan kopinya juga banyak banget. Terus udah gitu kita bisa ngebelinya, metode pembayarannya banyak banget jenisnya. Dan itu Starbucks menjual lebih banyak pengalaman atau experience dibandingkan warkop. Maka dari itu kopinya itu lebih mahal dibandingkan di warkop. Oke, jadi kebayang ya, pengalaman itu sebenarnya penting banget kalau kita mau ngejual produk kita. Nah, ada lagi nih, ini biasanya favorit perempuan. Apalagi kalau lagi masa pandemi gini, biasanya kita naik berat badan ya, karena nggak ada kerjaan ya kan, makan terus. Jadi kita nimbang berat badan simple banget. Kita cuma, kita mungkin bisa lepas pakaian atau jam tangan, pokoknya yang berat-berat supaya kita merasa itu tidak akan menambah kilogram di badan kita. Padahal mah ya udah sih, bedanya dikit doang. Kita naik, terus udah gitu angkanya langsung muncul dan langsung kita tahu kira-kira ya 10 detik kita langsung tahu lah ya berat badan kita berapa saat itu. Jadi ini timbangan digital. Kalian kelihatan kan bedanya timbangan yang sebelumnya dengan timbangan yang saat ini dipresentasikan, ada angkanya, terus manualnya banyak banget. Ini pun ada persentasenya. Apaan sih nih maksudnya? Fiturnya lengkap banget. Padahal sebenarnya tujuannya adalah cuma buat nimbang berat badan. Oke, fiturnya banyak, fiturnya keren, tapi tujuan kita sebenarnya apa sih? Cuma pengen tahu kan berat badan. Kita itu udah insecure banget, ini aduh berat badan gue naik gak ya, gitu kan. Terus tiba-tiba ditampilkan timbangan yang sekompleks ini. Kita harus pencet dulu on-nya, terus udah gitu kita harus nunggu dulu sampai 0, terus udah gitu kita harus naik dan lain-lain, itu manualnya aja sampai ada 8 tahap. Jadi sebenarnya menjelaskan bahwa sesuatu yang kompleks itu tidak berhubungan sama pengalaman gitu. Jadi kan ada ya apalagi milenial nih. Wah, pokoknya gue saat ini lagi di 2021, masa iya sih produk nggak ada yang digital gitu kan. Masa iya sih produknya nggak ada yang kompleks itu. Tapi sebenarnya itu nggak penting. Asalkan produk yang kita buat itu pengalamannya bagus. Jadi nggak haruslah kita bikin semuanya pengennya buat aplikasi, semuanya serba aplikasi, semuanya serba digital gitu. Tapi kalau misalnya pengalamannya nggak bagus, experience-nya nggak bagus, itu nggak akan dipakai sama user-user kita. Kayak gitu. Nah, ini jadi UX itu lebih ke enjoyment, gimana caranya user menikmati produk yang kita buat gitu. Jadi nggak harus digital, nggak harus kompleks, asalkan produknya itu ngena di usernya, asalkan usernya ngerasa gampang menggunakan produk kita, itulah user experience yang bagus. Kayak gitu. Jadi intinya beda ya. Kalau user experience itu nggak harus kompleks, nggak harus digital, nggak harus yang canggih, nggak harus yang bagus banget dari sisi estetika. Yang penting si usernya itu nyaman menggunakan produk yang kita buat. Kayak gitu. Nah, ini untuk tampil analogi yang lebih jelasnya, ada jalanan.
Jadi kan kita sering banget nih dengar, oh UI UX gitu kan. Biasanya kan, wah UI UX tuh harus semuanya dipahami, semuanya harus bisa dua-duanya gitu kan. Padahal sebenarnya UI UX itu beda. Ada user experience dan user interface. Kalau user interface-nya adalah tampilan, jadi kita nih sebagai desainer misalnya, kita bikin jalanan udah rapi banget, terus batanya rapi, mahal, terus penggunaannya, terus udah gitu dari segi estetika, wah ini keren banget nih, pokoknya jalanan ini bakalan dipakai sama user, soalnya keren banget gitu. Masterpiece gue kayak gitu. Tapi ternyata usernya malah memilih jalan pintas, jalan ke kiri yang masih tanah, yang belum dibuatin apa-apa. Kenapa? Karena usernya itu ngerasa itu lebih cepat dan lebih enjoy si usernya, nikmatin perjalanan mereka menggunakan jalan itu dan lebih rindang. Padahal sebenarnya kita udah ngedesain nih capek-capek, di user interface-nya udah bagus, tapi percuma kalau usernya itu nggak mau pakai, gitu ya. Jadi kebayang ya perbedaannya antara user interface dan juga user experience. Oke, jadi user interface itu lebih ke looks-nya, tampilan visualnya suatu produk, fokusnya pada bentuk, style, tulisan, warna, dan lain-lain. Jadi bedain ya antara user interface dan user experience. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi UI UX itu lebih ke iceberg. Tadi aku sempat baca chat, ada yang nanya lebih penting mana UI atau UX. Dua-duanya penting, tapi kalau misalnya UI-nya bagus, cuma UX-nya nggak bagus, orang nggak mau pakai, itu bakalan gagal UI-nya. Atau desain yang udah kita buat. Jadi aku sih lebih prefer kita harus fokus ke UX dulu, baru habis itu setelah udah oke UX-nya, baru kita bikin tampilannya. Kayak gitu. Jadi kayak Gojek nih. Semuanya pasti pernah dong pakai Gojek, atau ada yang belum pernah, atau ada yang belum ada Gojek di daerahnya. Nggak mungkin ya. Nah itu Gojek itu kalau misalnya mau dipecah, UI-nya itu adalah warna hijaunya. Looks and style-nya warna hijau, terus button-nya ada warnanya warna hijau, fleksibel, bentuknya rounded, terus udah gitu ada ilustrasinya yang ada si komo lewat lah, kita lagi manjak tiang listrik kalau lagi error. Nah itu UI-nya. Kalau UX-nya, gimana caranya kita order ojek di situ. Yang pertama adalah kita tentuin alamatnya, habis itu kita mulai bayar, habis itu baru Gojeknya datang. Nah, itu pengalamannya itu adalah UX-nya. Sementara tampilannya itu adalah UI-nya. Jadi kebayang ya, bedanya UI dan UX itu apa. Oke, next. Nah, ini kenapa UI UX itu penting? Karena UI UX itu menghubungkan antara kebutuhan bisnis di perusahaan sama yang customer mau. Jadi gini, di perusahaan itu kan biasanya gue mau buat produk timbangan, terus bayarnya lewat link aja. Lebay banget ya. Pokoknya gimana caranya si orang-orang mau pakai timbangan gue gitu kan. Nah, tapi kan mereka nggak tahu cara jualnya gimana. Terus channelnya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, sementara itu, si customer itu gue butuh timbangan yang simple. Yang bisa tahu simple tapi gue bisa tahu segala hal gitu kan, dari lemak, berat badan, golongan darah, lebay ya, dan lain-lain. Nah itu cuma kita ngambil kata kuncinya, intinya si perusahaan itu butuh keuntungan dan customer itu butuh memenuhi kebutuhannya, kita sambung lewat UI UX. Jadi itu menguntungkan ke kedua belah pihak ya. Jadi di perusahaan dia untung, customer juga memenuhi kebutuhannya. Kayak gitu. Lanjut. Jadi, aku mau tanya lagi. Bapak Tukang Subuh Pramono, panggilannya Bapak Subuh? Bapak, mungkin bisa dijelaskan ini tampilan yang sebelah kiri sama tampilan yang sebelah kanan, Bapak Subuh lebih suka yang mana? Oke. Mungkin ada yang mau jawab? Kira-kira siapa? Kanan. Kanan. Rebutan lagi. Kanan. Yang kiri. Yang kiri ada yang jawab. Kanan. Oke. Kanan. Jangan berantem. Kiri. Kayak tukang parkir ya. Nah, jadi ternyata orang-orang lebih suka tampilan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang kanan itu lebih rapih.
Terus udah gitu tasnya dibuatnya looks-nya itu lebih besar, jadi kita bisa ngeliat nih, oh pokoknya gue mau tasnya tuh yang warna biru gitu kan. Terus udah gitu kita bisa tahu nih buttonnya buy now, udah tinggal klik aja di kotak itu langsung kebeli. Kalau ini kan kayak tulis buy now, aduh nih yang mana ya, kiri kanan atas bawah, aduh nggak rapi banget sih, takutnya salah pencet. Jadi 88% online customer itu dia nggak akan mau balik lagi kalau misalnya dia mendapatkan bad experience. Jadi misalnya yang pertama nih, kita kasih tampilan ini, si user kan bingung, aduh males gue beli lagi, akhirnya dia nggak akan mau daftar lagi. Jadi dia nggak akan mau lagi datang kedua, ketiga kalinya. Kayak gitu. Maka dari itu, lebih baik kita menampilkan user experience dan user interface yang udah bagus di awal, karena itu ngaruh banget untuk pembelian kedua dan ketiganya. Kayak gitu. Oke, nah ini proses desain user experience itu nggak segampang itu, kawan-kawan. Jadi ada banyak banget tahapnya, lumayan. Yang pertama itu adalah kita riset dulu. Kita riset nih, oh user maunya apaan sih? Kita tanyain ke user, lo maunya apa? Mau bikinnya kayak gimana? Fokusnya apa? Terus udah gitu kita juga tanyain ke perusahaan. Kita juga cek-cek kompetitor. Misalnya kita mau buat ojek online, kita riset kompetitornya ke Gojek dong, sama ke Grab, dan lain-lain. Terus udah gitu kita bikin desainnya. Ada beberapa perusahaan yang buat desain itu dia langsung ngedevelop. Padahal sebenarnya harusnya kita tes dulu. Jadi kayak, ini gue udah buat desainnya nih, bagus nih, keren banget. Oh gitu, ya udah nih aku codingin ya, gitu kan. Padahal sebenarnya kita harus ngetes dulu ke user. Kita tes desainnya itu mungkin sketsa kasar aja atau mock-up-nya. Usernya kita tanyain, ini kira-kira gimana tampilannya, bagus nggak? Terus udah gitu, bisa nggak menggunakannya? Kira-kira hambatannya apa? Kita kumpulin feedback-nya dari user, baru kita desain ulang. Bukan desain ulang ya, kita revisi lah desain yang udah kita buat, lalu baru kita mulai ngoding. Nah, ini terus-menerus ya, jadi tuh ada panah ini iteratif. Karena pola pikir manusia makin lama, makin hari tuh makin berubah. Jadi kita harus tetap riset terus-terusan, apa sih yang lagi jadi tren saat ini. Even Gojek aja dulu, kalau nggak salah 2000, apa ya? Aku nggunain 2015, itu tampilannya beda banget sama Gojek yang sekarang. Karena dia terus-menerus melakukan update, dan terus-menerus melakukan riset. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, aku mau nanya lagi nih. Berebutan lagi ya. Ada yang tahu ini apa? Live. Oke, live ya. Jadi cara cara menggunakan live ini adalah gampang banget. Iya. Cara menggunakan live ini adalah kita masuk, terus udah gitu kita cari tahu nomornya. Udah gitu baru kita klik tutup. Nah, itu gampang banget sebenarnya. Nah, cuma kalau kita ditampilkan tampilan seperti ini, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, pasti ada bedanya dong. Yang sebelah kiri lebih simpel. Yang sebelah kanan itu rumit ya, ada minusnya. Ini ngapain nih? Ada minus terus 1 minus 2 2. Ini tuh kan kurang jelas ya. Orang user akan kebingungan. Udah beda sama yang di sebelah kiri. Itu lebih gampang karena udah pola pikir manusia tampilan angka itu seperti itu, mirip sama telepon, jadi lebih gampang. Terus udah gitu dimunculin layarnya. Ini kita mau turun atau naik dan sekarang udah di lantai berapa. Jadi jangan sampai kita membuat user untuk berpikir, don't make me think. Nah, jadi waktu itu dosen aku sering banget bilang kiss. Apaan sih kiss? Nah, itu artinya adalah keep it simple stupid. Intinya adalah kita harus buat tampilan dan user experience sesederhana mungkin, even orang awam aja, aku nggak bilang itu stupid ya, orang awam aja itu mengerti desain apa yang kita buat. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bingung buat desainnya ini udah sesimpel mungkin, ya tanyain aja random ke orang yang nggak tahu apa-apa. Misalnya ke ibu kalian, ke nenek kalian, atau ke keponakan kalian, tanyain aja, ini gimana menurut kalian? Gitu. Kalau mereka ngerti, berarti insya Allah desainnya berhasil. Gitu. Ingat ya, kita itu bukan user. Jadi jangan harap kita itu representasi dari user kita. Misalnya kita mau buat aplikasi buat Pak Satpam.
Kita kayak, ini mau Pak Satpam pasti pintar lah, pasti pintar ya, pasti ngerti lah, pasti melek banget sama digital lah. Padahal kan belum tentu ya, ada beberapa behavior Satpam yang berbeda-beda antara area satu dengan yang lain. Intinya jangan buat aplikasi yang sesuai kita, harus buat aplikasi yang sesuai sama user kita. Gitu. Nah, ini kita buat persona, kita buat virtual user-nya aja. Jadi kita mungkin kita bikin Pak Satpam bayangan, kita kasih namanya, kita kasih tahu umurnya, kira-kira mereka butuh apa dan lain-lain. Nah, habis itu kalau kita bingung mau desain apa, ya kita penuhin aja yang kita desain itu untuk memenuhi kebutuhan si personanya itu. Karena kan bingung ya, kalau misalkan kita menuhin keinginan Satpam A, Satpam B, Satpam C, dan lain-lain, itu pasti kita bakal overwhelmed, kita bakalan, wah nih makin bingung, jadi mendingan kita buat persona aja, kayak gitu. Nah ini, ada kita contoh kebingungan kita buat desain A sama B, padahal bayinya cuma beda arah doang, ada yang ke kanan, ada yang madep depan. Kalau kita bingung, kita melakukan A/B testing. A/B testing itu adalah ya kita ngetes kira-kira desain mana yang kita butuhkan. Ya, setelah itu kita tes ke user, ternyata desain yang paling disukai adalah desain A, karena warna merahnya itu lebih banyak, titik fokusnya lebih banyak. Itu adalah metode heat map di kita UI UX. Jadi makin lama lihat, itu tampilannya bakalan makin merah gitu. Jadi berarti desain yang lebih baik adalah desain A. Jadi kita nggak usah berantem ya antara sesama desainer gitu. Gue maunya yang A, gue mau yang B. Kita tes aja langsung ke customer, lalu ketahuan yang mana yang lebih efektif. Ini adalah F pattern, jadi kalau misalnya rumusnya itu untuk UX, biasanya user itu ngebacanya bentuknya F. Jadi dari ke kanan, lalu ke bawah, pokoknya bentuknya F gitu. Jadi yang pertama itu kita harus munculin unique value dari produk kita apa, makin ke bawah, makin tidak terlalu prioritas. Nah ini ada rumusnya, biasanya 80% orang itu ngelihat page pertama, lalu 20%-nya sisa ngelihat page kedua, terus biasanya orang cuma scroll-nya sedikit doang. Nah, ini ada bedanya juga, cognitive bias, jadi buatlah user untuk ngerasa tertarik menggunakan produk kita. Yang pertama, ada 90% fat free sama daging yang 10% fat. Otomatis orang-orang kan lebih prefer membeli produk yang 90% fat free. Jadi bias, padahal isinya sebenarnya sama kan, lemaknya sama-sama 10%, tapi ini dibuat lebih menarik lagi gitu. Nah, ini contohnya. Ada persuasif design juga, kita harus buat desain yang fokus mempengaruhi perilaku manusia pada produk. Jadi di sebelah sini banyak banget kan ya tampilan-tampilan yang bikin kita tertarik buat beli produk kita buru-buru nih. Wah, nih pokoknya gue harus beli saat ini juga. Contohnya, kita bisa kasih diskon last minute, atau kita bisa kasih rating, atau ada ulasannya. Jadi orang tertarik buru-buru mau beli. Kita juga tertarik sama lihat diskonnya ya, otomatis ya, kayak gitu. Jadi buatlah desain kita semenarik mungkin agar orang terburu-buru untuk membeli produk kita. Itu namanya persuasive design. Nah, ini adalah contohnya untuk membuat suatu tampilan. Yang pertama kita buat information architecture, kita breakdown dulu dari login sampai logout itu langkah-langkah usernya apa. Lalu kita buat wireframe-nya, itu sebenarnya masih sketsa kasar banget, bisa di kertas. Terus kita coba kasih tahu ke perusahaan. Habis itu kita udah mulai mock-up-nya, itu udah mulai mirip, tapi jangan dibuat interaktif dulu. Kita coba sketch kayak gimana tampilannya, mulai mendekati produk yang bakal kita buat. Habis itu kita buat prototipe-nya. Kita buat prototipe itu lebih ke high fidelity, lebih ke high quality desainnya. Dan dari segi warna, tampilan, dan huruf, dan lain-lain, itu udah mulai kita perhatikan. Habis itu selesai deh, kita tes ke user dengan cara usability testing. Jadi kita tes ke mereka, 5 orang aja cukup. Kenapa? Kalau 6, 7, ke 8 itu jawabannya kira-kira udah hampir sama. Jadi kita tes ke user, ini kita ada desain, si usernya itu harus ngomong secara langsung
Jadi nggak cuma mikir dia ngomong, ini gue abis login, klik ini, abis ini ngapain ya? Nah itu kita perhatiin behavior si usernya kayak gimana, kita catat feedbacknya, baru kita revisi desain yang udah kita buat. Gitu. Gampang kan? Gampang ya. Sip, paling itu aja karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah mendengarkan paparan dari saya. Berikutnya langsung ke sesi tanya jawab ya berarti ya, Mbak. Iya. Oke. Mbak Bella di sini udah ada yang nanya ini Mbak Bella nih. Boleh. Dari Kak Risma Elva Riana nih. Bagaimana membuat portofolio UI UX pertama bagi pemula? Apakah portofolio UI UX-nya ada user testing? Oke, gini. Aku cerita pengalaman aku rekrut tim UI UX ya. Kebetulan di sini ada anak buahku, ada tim aku juga. Jadi aku tuh biasanya ngelihat portofolio itu udah paket lengkap gitu kan. Karena itu ada nilai lebih tersendiri kan kalau misalnya kita melampirkan user testing juga. Jadi gini, logikanya adalah misalkan A ini dia udah ngasih portofolio bentuknya adalah langsung prototype. Terus ada orang B ini dia bikin prototype tapi sebelumnya ada hasil testingnya. Terus udah gitu ada hasil risetnya. Nggak harus user testing sih, mungkin bisa riset yang lain kayak heuristic evaluation atau kuesioner dan lain-lain. Itu otomatis kita lebih ngelihat yang B dong, karena value-nya tuh banyak banget yang udah dikuasai oleh si B gitu. Maka dari itu sebaiknya buat portofolio itu kita harus ngasih value edit yang lebih, walaupun mungkin mereka butuhnya cuma UI designer, tapi kan kita bisa ngasih tahu, oh gue juga bisa UX-nya kok gitu. Nah itu bakalan lebih dilihat sama recruiter kayak gitu. Thank you. Oke, Mbak Bella ada lagi nih yang nanya nih. Ya boleh. Dari Kak Farido Ihwanul Risma. Orang yang bekerja untuk membuat desain UI UX itu terdapat tugas lain nggak sih Kak? Apa cuma ngedesain gitu aja? Ada contohnya nggak? Gitu. Contohnya banyak ya. Oke, jadi tergantung perusahaan nggak sih? Kalau kan ada juga ya perusahaan yang palu gada semuanya harus bisa. Even ada juga perusahaan yang dia rekrut UX designer tapi disuruh bikin kopi atau disuruh fotokopi kan ada ya. Nah jadi tergantung perusahaannya satu. Terus kalau misalkan jobnya itu adalah UI UX designer, otomatis dia harus melakukan semuanya dari riset terus udah gitu dia buat information architecture terus udah gitu dia buat mockup habis itu dia tes usability test kalau misalnya jabatannya UI UX designer. Jadi kamu harus milih-milih nih, dilihat juga kalau di poster itu ada pilihannya UX research, ya udah berarti kan fokusnya UX research. Tapi kalau misalnya di posternya itu dicari UI UX designer, otomatis kan skopnya banyak. Habis itu kan biasanya di poster ada skop pekerjaan ya. Nah itu kamu teliti lagi tuh, apakah itu terlalu banyak atau ternyata ngepas. Nah itu harus dilihat-lihat juga. Dan kalau misalkan pas diwawancara, ya tanyain aja skop pekerjaan saya apa gitu. Jadi udah ada kesepakatan di awal biar sama-sama enak. Jadi nanti nggak akan berantem ya pas di tengah-tengah. Kayak gitu. Thank you. Oke, satu lagi boleh ya Mbak ya? Oh boleh. Oke, di sini ada yang minta sarannya nih Mbak atau pengalamannya atau tips and tricksnya untuk bekerja di dunia UI UX itu gimana? Tips and tricksnya apa ya? Aku lebih suka orang yang banyak belajar, banyak nanya dibandingkan orang yang udah ahli ceritanya, tapi dia itu ya udah gitu mentok gitu aja gitu. Jadi tips and triknya kalau di UI UX, karena metode UI UX itu banyak banget dan terus-menerus berkembang, jadi lebih baik kita selalu up to date ya. Apalagi kan kita bikin desain produk untuk user, which means ya kita harus yang paling up to date dong gitu kan. Karena kalau misalnya kita buat desain yang jadul banget itu nggak akan kepake kan kayak gitu. Jadi lebih baik kalian belajar banget, itu banyak banget referensinya, bisa di Medium, bisa dari Pinterest, itu udah semua orang pakai ya, dan lain-lain gitu. Jadi tips and tricksnya sih banyak belajar sih, itu aja. Terus jangan takut gagal. Nah itu, jadi biasanya banyak orang sekarang takut gagal, terus takut
kasih pendapat ke orang lain atau ke perusahaan itu malah nanti bakal stuck gitu. Ya udah kalau misalnya salah ya tinggal minta maaf selesai gitu. Lebih baik minta maaf belakangan kan daripada takut-takut di awal. Gitu. Tips and triknya itu sih. Keren banget sih. Oke, rekan-rekan atau ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa on cam dan open mic-nya ya. Biar langsung jawab ayo. sama Mbak. Oke. Mbak Nindya, ayo. Jadi gini Mbak, mungkin aku sharing sedikit ya. Jadi di kantorku sebelumnya itu ada temanku itu dia lebih senang di divisi UI UX, dan ketika dia disuruh bikin suatu prototype mungkin ya pakai mock up design, nah dia juga harus mendevelop jadi gimana caranya biar dia bisa langsung ke publish di websitenya itu. Apakah pekerjaan UI UX-nya juga seperti itu kah atau gimana? Karena katanya juga disuruh coding. Oke, teman kamu gajinya berapa? 100 juta. Bisa ngeriset dan lain-lain. Kalau misalnya gajinya nggak worth it, jangan dilakuin. Jadi gini, sebenarnya ada bagian-bagiannya ya. Even UI UX saja dibagi-bagi gitu. Ada yang sebagai UI designer, ada yang sebagai UX researcher. Itu kan beda-beda ya pekerjaannya. Apalagi waktu itu kan cuma 24/7 ya. Kita disuruh menguasai semua hal. Perusahaannya mana sih? Kepo gitu, perusahaan mana. Jadi startup baru sih, Mbak. Itu. Startup baru. Iya ya, kalau startup biasanya kekurangan resources, jadinya ya itu. Terserah, depends on teman kamu gitu. Kalau misalkan dia bersedia, that's okay gitu. Karena ya itu balik lagi belajar yang banyak. Nanti nemu sendiri kok passionnya gitu. Kalau misalnya nggak kuat, ya bilang aja. Makanya balik lagi ke kesepakatan awal. Pas di hire itu, tanyain scope kerjanya apa aja. Kalau di luar scope itu, ya minta bayaran tambahan dong. Nggak mungkin kan kamu kerja ya oke lah, nambah ilmu baru, lalala ya. Tapi kan kita mau duit juga nggak sih? Terus kalau misalkan kalau misalkan scope kerjaannya lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, ya harusnya speak up gitu. Tapi kalau misalnya keinginannya buat belajar, ya udah. Baik Pak, saya coba dulu, tapi saya belum menguasai ini. Beri saya waktu, kira-kira berapa hari saya mau belajar ini, dan ini karena saya masih beginner, jadi tolong banget bimbingannya. Misalnya saya butuh pelatihan, saya butuh guru, atau ada orang yang jadi tanya. Pokoknya saya butuh itu gitu. Kalau mau produknya langsung jadi kayak gitu. Jadi tergantung pilihan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya masih baru-baru kayak senang sih belajar, tapi kalau misalkan kayak gitu ya kasihan juga kan dari segi waktu, tenaga dan pikiran, iya pasti mumet lah kayak gitu. Jadi seharusnya sih dipisah gitu Nindya. Oke. Biasanya Boleh. tools yang dipakai untuk UI UX itu apa aja ya? Oke, toolsnya itu banyak banget. Aku nggak akan jadiin itu patokan ya. Kalau misalnya di UX itu, misalnya kita UX riset, itu bisa banget tools itu bisa termasuk metode nggak? Apa tools software? Tools software-nya. Tools software. Biasanya kita pakai Figma, terus udah gitu ngasih, ada juga namanya aplikasi Zeppelin, itu buat ngasih codingan ke developer dan lain-lain. Terus udah gitu, bisa juga pakai Adobe Experience Design. Sebenarnya tools itu nggak harus jadi patokan ya, kamu pakai Adobe Illustrator juga nggak apa-apa gitu, asalkan kemarin sih lebih ke Figma. Nah, ya Figma. Aku juga di Telkom kebetulan kita kebanyakan menggunakan Figma. Aku nggak tahu ya di unit lain. Nah, itu udah simple banget. Kita bisa kerja kolaborasinya real time, terus udah gitu selalu up to date. Apalagi sekarang Figma kan udah ada copy paste tuh yang fitur baru. Nah, itu kita ini banget sih. Suka banget sama Figma. Terus kita juga kadang rapat ya, meeting, ya nggak pakai Zoom lagi, pakai Figma karena udah ada audionya. Nah, itu keren banget. Kalau untuk metode-metode, ya itu. Kalau kita UX research biasanya pakai metode usability testing, terus ada in-depth interview juga, ada questionnaire, terus kayak gitu. Ada heuristic evaluation, dan lain-lain. Gitu. Jadi, intinya banyak baca, karena software ini belum tentu cocok sama kamu. Belum tentu cocok sama perusahaan yang lain ya. Jadi jangan jadikan patokan, yang penting mindset kita aja. Gitu. Terkait UI UX itu ilmu basicnya, yang penting kita tahu, baru kita bisa explore tools-tools yang lain. Gitu, ini dia.
Ya, nah perkenalkan nama saya Rangga. Saya kan masih newbie nih. Saya tuh belajarnya UX dulu atau UI dulu? Oke, sebenarnya nggak harus ada mau belajar yang mana dulu ya. Aku juga sebelumnya basicnya DKV, aku kayak, wah kayaknya UI ini keren nih gitu kan. Terus aku langsung desain tanpa tahu UX. Ya tapi seiring berjalannya waktu, ya ternyata UX penting gitu loh. Jadi kita juga belajar dalam waktu bersamaan kita juga belajar UX. Kalau misalnya mana dulu sih ya, apa ya? Aku bingung jadinya jawabnya. Ya itu nggak ada patokan. Terus kalau misalnya kamu mau belajar benar-benar basic, ya UX sih sebenarnya. Karena UX itu prosesnya, gimana cara pengalamannya. Percuma kalau misalnya desain kamu masterpiece, tapi UX-nya nggak apa ya, nggak bagus, itu nggak akan kepake. Tapi that's okay kalau kamu sudah mendalami UI, karena itu bakalan keasah sendiri kok. Ini kayaknya tampilannya nggak oke deh kalau di sebelah kanan, karena jempolnya ternyata lebih banyak orang pakai jempol kiri, kidal, dan lain-lain. Itu pasti langsung kebentuk sendiri mindset-nya. Cuma kalau misalnya mau memperdalam lagi, ya lebih baik belajar dua-duanya. Itu dua-duanya ada ilmunya. Gitu. Soalnya gitu. Jadi main psikologi juga kan ibaratnya dari kebiasaan. Yes. Kebiasaan kita. Benar banget. Kan kenapa orang lebih milih Samsung atau iPhone? Kan mungkin user experience-nya lebih enak di situ. Yes. Kamu suka pakai iPhone ya, ketahuan. Ya, jadi gini, emang bener itu lebih mainan ke psikologi. Bahkan orang-orang Gojek yang di UX itu, yang aku tahu teman-temanku tuh jurusannya psikologi semua. Karena itu mainannya mindset gitu. Dan ya psikologi sih sebenarnya bisa dipelajarin sama semua orang ya, harusnya. Ya semua ilmu lah ya gitu. Jadi kalaupun emang kamu udah, ya gue udah duluan nih belajar UI, that's okay gitu. Ya tinggal belajar UX-nya aja gitu, didalemin. Nggak harus mana duluan sih, kayak gitu. Gitu ya, Rangga. Ya, terima kasih. Yuk. Oke, rekan-rekan, mari kita beri tepuk tangan digital dulu ya untuk Mbak Bella ya, untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa hari ini.